Halo teman-teman semua, nama saya Joshua Tenda. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang analisa beton pracetak atau bisa dibilang tugas nomor 3 yang saya buat dalam PowerPoint. Yang pertama adalah bahan atau material yang digunakan. Bahan material yang digunakan adalah yang pertama semen Portland, yang kedua pasir atau agregat halus, yang ketiga kerikil atau agregat kasar, yang keempat air, dan yang terakhir zat-zat aditif menjadi sebuah massa padat yang dilakukan secara fabrikasi atau bisa dikatakan dengan sebutan cetak. Hasil percetakan tersebut nantinya akan dipasang di lapangan untuk membentuk sebuah bangunan. Yang kedua adalah proses produksi beton pracetak, yang dimana tahap produksi terdiri dari proses-proses berikut ini. Yang pertama, pembuatan rangka tulangan. Yang kedua, fabrikasi tulangan dan cetakan. Yang ketiga, penakaran dan pencampuran beton. Yang keempat, penuangan dan pengecoran beton. Yang kelima, transportasi beton segar. Yang keenam, pemadatan beton. Yang ketujuh, finishing atau repairing beton. Dan yang terakhir, curing beton. Yang ketiga adalah komponen elemen beton pracetak. Yang pertama adalah tiang pancang. Yang kedua adalah sheet pile dan dinding diafragma. Yang ketiga adalah half solid slab atau precast plank, hollow core slab, single T, double T, triple T, channel slab, dan lain-lain. Yang keempat adalah balok beton pracetak dan balok beton pratekan pracetak. Yang kelima adalah kolom beton pracetak satu lantai atau multi lantai. Yang keenam adalah panel dinding yang terdiri dari komponen yang solid, bagian dari single T atau double T. Pada dinding tersebut dapat berfungsi sebagai pendukung beban, shear wall, atau tidak mendukung beban. Dan yang terakhir adalah jenis komponen pracetak lainnya seperti tangga, balok parapet, panel-panel, dan unit-unit beton pracetak lainnya sesuai keinginan atau imajinasi dari insinyur sipil dan arsitek. Yang berikutnya adalah metode konstruksi struktur beton pracetak. Yang pertama yaitu mengurangi atau menghilangkan pemakaian peranca dan backcasting yang dalam pelaksanaannya menghabiskan biaya yang cukup besar, baik dari segi material dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua adalah mengurangi total waktu pelaksanaan proyek konstruksi sejak elemen-elemen pracetak disiapkan. Sementara pekerjaan-pekerjaan lain seiring dengan itu juga dilaksanakan. Yang ketiga, melalui perencanaan ini diharapkan menghasilkan bangunan dengan menekan biaya konstruksi seminimal mungkin sehingga dapat dihasilkan bangunan yang ekonomis sesuai dengan tuntutan zaman yang semakin mencari alternatif cara yang ekonomis serta praktis. Yang berikutnya adalah sistem sambungan beton pracetak, di mana sistem sambungan beton pracetak dibagi atas dua, yaitu sambungan kering dan sambungan basah. Yang berikutnya adalah quality control pelaksanaan, di mana pengendalian mutu atau quality control atau QC untuk akronimnya adalah suatu proses yang pada intinya adalah menjadikan entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi. Sedangkan dalam ruang lingkup proyek konstruksi quality control atau disingkat QC merupakan penanggung jawab dalam pengendalian mutu pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir adalah biaya konstruksi bangunan gedung dengan menggunakan beton pracetak. Dalam merencanakan suatu proyek, adanya rencana anggaran biaya merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Rencana anggaran biaya yang disusun berdasarkan dimensi dari bangunan yang telah direncanakan secara detail yang akan disusun secara rinci untuk mengetahui biaya pembangunan konstruksi tersebut. Dan itulah hasil dari PowerPoint yang saya buat dalam pembahasan kali ini. Kiranya bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Saya Joshua Tenda, selamat malam dan terima kasih.